Tuhan Yesus baik, oh sungguh
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Cara Bapak Ibu sendiri. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang. Sungguh amat baik. Oh ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh ya, ya, ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya berikan kemuliaan, puji-pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Sujud menambahmu, tersungguh dan bisa
kami rasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Teristimewa ketika Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman-Mu memberkati kami secara luar biasa. Akan mengubahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Firman-Mu juga menjadi pelita buat langkah kaki kami, bahkan menjadi suluh buat kehidupan kami. Jadikan kami bukan sekedar mendengar firman-Mu, tetapi sekaligus kami adalah pelaku dari tiap perintah yang Engkau sampaikan. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara, hari ini saya dikasih satu tema oleh Bapak Gembala, ya. Judulnya adalah hidup harus jadi. Ibu, tema ini penting sekali. Saya renungkan, ingin tambahkan dua kata di belakang judul tadi. Hidup harus jadi berkat supaya selamat. Saudara pasti bertanya dengan saya, Pak, apa hubungannya jadi berkat dikaitkan dengan keselamatan? Saudara, ini adalah sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Jika Anda tidak bisa jadi berkat untuk orang lain, 1000% kamu pasti mati. Pasti mati. Kita baca lebih dulu Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting pada berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian garis bawahi Bapak Ibu Alkitab Anda, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Cejing persen pasti mati. Lanjut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perintahnya adalah ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Saudara, untuk saudara dan saya bisa berbuat, kemudian kita jadi berkat, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Dia? Jelas Dia pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu menuruti segala perintahku." Kalau saudara mengasihi Yesus, kalau saudara tinggal di dalam Dia, setiap apa yang Dia perintahkan, saudara pasti jalani. Sehingga dengan demikian kita akan tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dengan arti kata lain, hidup saudara dan saya itu manunggal dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Seide, seia, sekata, sepikir, satu roh. Orang yang demikian berdoa biasanya cocok dengan kehendak Tuhan. Saudara, kemudian supaya Anda berbuah dan bisa jadi berkat, saudara mesti punya hati yang penuh belas kasihan seperti hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kali Tuhan Yesus rombongan itu jalan, kemudian Tuhan Yesus ngelihat ada orang sakit, langsung saudara ngelihat di dalam Alkitab, saudara bacaannya kalimat yang terakhir itu mesti bilang, maka timbullah belas kasihan Yesus. Bapak Ibu, kalau nanti jika saya diundang di tempat ini lagi, saya akan bawa catatan. Karena ayat yang saya mau kasih itu banyak. Kalau enggak, saudara keluar dari sini, ngabar-ngabar, hilang semua. Harus mengadopsi, harus mewarisi sifat baik Allah, sifat baik Yesus Kristus Tuhan yang seringkali saudara jumpai di dalam akhir kalimat, yaitu maka timbullah belas kasihan Yesus. Termasuk ketika dia KKR, dia ngomong muridnya, orang-orang ini sudah ngikuti kita itu berapa, kita mesti kasih mereka makan. Dan dia buat dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan butuh saudara dan saya punya belas kasihan. Mengapa? Tanpa kamu punya belas kasihan, walaupun saudara berbuah, jamin saudara tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Orang boleh kaya, duit boleh banyak, nek atine ndak kuat, ndak iso nyumbang orang. Pasti ngerasa, wah kok eman-eman. Mau ngasih makan banyak orang, mau ngasih kotaan nasi kotak, mikir, wah sing kono larang, goban, yo boleh sing samban nih, ngerti Bapak Ibu? Niatnya makan orang enak, golek no sing pas. Kalau kepengen ngadakne prasmanan, yo no sing enak, no sing warep. Jangan harga prasmanan dicari nih harga sing kurang lebih podo mbek kotaan, pasti tidak masuk. Belas kasihan itu utama. Karena dengan belas kasihan saudara akan banyak nolong orang, banyak memberikan persembahan pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak butuh duit saudara dan saya.
untuk buktikan bahwa aku adalah Allah yang kaya. Tuhan tidak butuh persembahan saudara. Saudara baru dengar khotbah saya kali ini, kadang jadi heran-heran. Masa? Tayangkan Matius 9 ayat 13. Tak tunjukkan, ini sabda Kristus. Kalau saudara bawa handphone, buka di handphone, pasti ketikannya warna merah. Kalau warnanya merah, berarti firman itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Konteks bacaan ini belas kasihan oleh Tuhan Yesus ditujukan pada keselamatan. Dia adalah Allah dan Tuhan yang konsisten, yang utama di dalam Alkitab kita ini. Tidak bicara berkat yang daging, berkat yang jasmani, no. Berkat yang rohani yaitu keselamatan. Dia cuma bicara itu. Tetapi pembicara yang hanya khotbah tentang salib Kristus, penebusan Yesus di atas kayu salib, anugerah dia kepada saudara dan saya sebagai orang berdosa, itu menjadi pembicara yang tidak populer. Tetapi ini yang Tuhan mau. Kenapa dia tidak butuh duit saudara? Karena dia adalah Allah yang kaya. Kamu boleh ngomong, aku nih kaya pengusaha tambang batu bara, baru borong kapal. Tuhan bilang, belum daerah itu kamu tambang, batu bara sudah tak taruh di situ. Sebelum nikel itu buk tambang, tak taruh nikel di situ. Sebelum ada freeport ditambang, emas sudah tak taruh di situ. Butuh apa aku? Butuh kelakuan benarmu, butuh pertobatanmu, butuh belas kasihanmu, supaya kamu yang sudah diberkati Tuhan bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan ngomong, kamu ini ranting, aku ini pohon anggur. Kalau kamu nempel di aku, jamin kamu pasti hidup, bisa berbuat banyak atas namaku, dan kamu pasti berbuah. Tetapi kalau kamu lepas dari aku, kamu pasti jadi kering. Kamu tidak bisa apa-apa. Yang akhirnya kamu mati, dikumpulkan oleh orang untuk dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Oleh karena itu, kalau kamu lepas dari aku, kamu tidak bisa berbuah, kamu tidak bisa jadi 1000%, kamu pasti mati. Saudara, berarti apa? Ingat, kamu harus jadi berkat untuk orang lain. Kalau kamu tidak bisa jadi berkat untuk orang lain, kamu mikir, pasti mati. Buat apa? Tuhan ngomong, buat apa kamu tak kasih hidup? Gombal untuk nyowo, percuma. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan tidak memberikan syarat yang terlalu berat untuk orang boleh selamat dan hidup kekal bersama dia. Tidak. Mengapa? Karena dia ngomong di dalam Alkitab, Bapa yang sudah Mbok berikan menjadi milikku, aku tidak ingin satu pun hilang. Aku mau bawa pulang 100%. Dia ngomong 100 domba, 99 aman, satu hilang. Dia bilang apa? Yang satu tak cari sampai ketemu, sehingga begitu yang tersesat ketemu, aku akan lebih bersukacita daripada 99 yang dalam keadaan aman. Kenapa? Karena saat satu ketemu, aku akan bawa pulang
100%. Saudara, persoalannya kita tidak tahu kita miliknya Tuhan atau bukan. Tetapi kalau Anda bisa lakukan firman tadi, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku, maka Anda boleh yakin Anda adalah orang yang dikasihi. Mengapa? Karena di dalam ayat ini mengandung banyak janji yang bisa ada di dalam hidup saudara dan terpancar lewat hidupmu, dan orang akan tahu kamu siapa. Saudara, sekarang tayangkan Yohanes 14 ayat 15. Kita mau perhatikan sampai dengan ayat ke-21. Yohanes 14 ayat 15. Yang bawa Alkitab seperti saya gini, itu imannya akan lebih maju daripada handphone, karena bisa dioret-oret. Seperti saya punya ini sampai tak tempel ya, jebol semua. Tapi saya sangat sayang sekali dengan Alkitab ini, karena buka-bukaannya lebih gampang dan saya sudah hafal. Ini plek-plek daripada Alkitab baru kelet-kelet. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan. Judul bacaannya apa di situ? Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu siapa? Roh Kudus. Biasakan baca ayat Alkitab itu baca judul. Judul itu disebut konteksnya. Banyak pendeta tidak memperhatikan judul. Juga banyak pendeta tidak memperhatikan konteks, sehingga tafsirnya keliru, menyesatkan itu. Saudara lihat ya, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, hanya huruf besar, berarti Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, punya huruf besar. Kalau saudara dengar firman Tuhan, ngerti hari ini, terus kemudian saudara jalankan, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau hari ini saudara dengar, ngerti, saudara tidak lakukan, diragukan saudara mengasihi dia atau tidak. Akibatnya apa? Kalau saudara mengasihi Tuhan, akibatnya apa? Ayat selanjutnya 16. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadaku seorang penolong kepadamu, seorang penolong yang lain, supaya Ia, penolong tadi, menyertai kamu. Kapan? Selamanya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, ngerti, terus melakukan, Yesus Tuhan ngomong, kamu mengasihi aku, oleh karena itu tak minta nih kepada Bapa. Bapa, kasih seorang penolong pada anak-anakku yang mengasihi aku ini, supaya penolong itu menyertai anak-anakku ini selama-lamanya. Sehingga kalau ada pembicara yang ngomong, bukti kamu baptis oleh Roh Kudus, kamu berbahasa roh, 1000% keliru. Mengapa? Karena satu, memecah belah jemaat yang tidak berbahasa roh. Terus ya apa? Tidak ada Roh Kudus ya? Yang tidak berbahasa roh, tidak ada Roh Kudusnya. Kalau itu diyakini, berarti kita ngomong, Tuhan Yesus,
Sampean ini ngomongnya apa di dalam 16 tadi? Katanya di dalam ayat 16 tadi dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain, dan penolong akan menyertai yang mengasihi Yesus itu selama. Kalau saudara percaya dengan janji Yesus Tuhan kita, Roh Kudus itu sudah di kita. Orang baru bisa terima karunia Roh Kudus, baik bahasa roh dan lain sebagainya yang jumlahnya 9 macam tadi, dalam 1 Korintus 12 yang jumlahnya 9 macam, jika ia terima Roh Kudus dulu. Kalau dia belum terima Roh Kudus, tidak mungkin karunia Roh Kudus pasti tidak. Buktinya adalah, kalau saudara lihat orang berbahasa roh, terus kemudian hidupnya serong kiri serong kanan, ini orang mengasihi Yesus enggak? Roh Kudus tinggal di dia enggak? Cacing persen kak, pasti enggak ada Roh Kudusnya. Berarti bahasa rohnya gimana? Palsu. Ngerti Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaan saya, Anda berani negur enggak? Gak wani Pak Roni, Anda bukan saksi. Ngerti? Kenapa? Saksi itu disertai Roh Kudus. Kalau saudara tidak berani negur, Anda mungkin juga tidak disertai Roh Kudus. Saudara mungkin berpikir, wah Pak Roni khotbahnya ngajari wong gegeran ini. Enggak Bapak Ibu, Tuhan butuh orang sebagai saksi. Enggak ada saksi sing bisu. Setuju enggak? Ya. Tak tunjukkan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Tayangkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara pasti saksi. Saksi tidak ada yang bisu. Oh, mesti. Nah, khotbah saya model seperti gini, serem-serem gini. Kalau saudara tidak bawa catatan, iso hilang. Kalau saudara nonton video saya pun di YouTube, saudara mesti bawa catatan. Perlunya apa? Cocok no sama bener saya khotbahkan. Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu apa? Bukan mendadak saudara jadi sakti, bukan. Tetapi kuasa adalah kemampuan untuk melakukan perintah Allah sesuai dengan panggilan hidupmu, itu kuasa. Oh, Bapak ini ditugaskan Tuhan di pedalaman. Tidak ada rumah sakit. Banyak orang sakit dikasih kuasa, mukjizat kesembuhan, itu kuasa. Tapi kalau Bapak ini ditaruh di kota yang banyak rumah sakit, kan gak butuh. Dikasih kesembuhan gak perlu, dokternya akeh. Betul. Mungkin Bapak ini diberi kuasa untuk mengajar. Begitu loh. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 itu diberikan secara khusus. Artinya apa? Setiap orang diberi oleh Roh Kudus karunia-Nya disesuaikan dengan keperluannya. Contoh, pada saat kapal itu pecah, saudara bawa emas 10 kilo dengan balok kayu, berarti yang mana? Balok. Kau emas malah kedelep, ngerti? Malah mati. Tetapi di saat itu saudara butuhkan balok supaya saudara bisa mengapung dan saudara masih bisa hidup. Tuhan kasih seperti itu. Kembali ke Kisah Rasul tadi. Tetapi ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya turun itu gimana?
kalau Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidupmu. Roh Kudus, engkau berkenan tinggal dalam hidupku tuh syaratnya apa? Roh Kudus bilang, aku kan kudus, aku kan suci. Oleh karena itu kamu juga harus kudus. Alkitab yang nulis. Supaya apa? Roh Kudus, kenapa engkau mau tinggal dalam aku? Roh Kudus menjawab, karena cocok. Aku kudus, kamu kudus. Aku masuk di dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Tuan atas hidupmu, yang memerintah, memelihara, menyertai kamu. Lanjut. Dan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun tinggal dalammu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang Kristen banyak ngomong, saya ini saksi Kristus, tapi mingkem dengan perbuatan salah, dengan ajaran sesat. Saudara nggak pernah bersuara. Apakah ada saksi yang bisu seperti itu? Jamin nggak pernah ada. Saudara dihadirkan di pengadilan jadi saksi. Kalau saudara ditanyai, saudara diam saja, saudara berubah jadi terdakwa loh. Tak bilang nih, cok salah loh. Saksi mesti ngomong. Kalau saudara biarkan ajaran sesat, sesuatu yang salah boleh ada di depan kamu, berarti saudara adalah orang yang setuju dengan perbuatan salah itu. Tuhan tidak kepingin. Oleh karena semua nabi yang tertulis dalam Alkitab mati di Yerusalem. Kenapa? Karena hukumnya nabi dapat suara dari Tuhan. Apapun kata Tuhan, dia tidak boleh merubah. Dia mesti ngomong sama seperti yang Tuhan katakan, baik itu kepada pejabat, orang kaya maupun raja maupun kaisar. Oleh karena itu banyak nabi yang dibunuh. Itu ceritanya nabi. Karena nabi adalah lidah Allah. Nah saudara, balik ke Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ayat 17. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia apa? Kamu dan akan diam di dalam. Sudah tidak usah cari, malah ada gereja. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari lagi kan Pentakosta, mereka sengaja puasa. Ayo kita puasa, yuk cari pencurahan Roh Kudus. Ini orang goblok. Roh Kudus tinggal di sini oleh karena engkau mengasihi Yesus, masih kamu cari. Sudah ada di dalam kamu, sudah ada. Menjalankan firman Kristus setiap tarikan nafasmu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di sini adalah Yesus. Ayat ini sulit buat orang Kristen karena orang Kristen ngelihat dengan mata jasmani. Bukankah engkau Tuhan betul-betul sudah naik ke surga dan 500 pasang mata tadi yang menyaksikan sujud kepadamu? Loh, mengapa sekarang kau katakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu? Ini dalam bentuk Roh Kudus atau dia sendiri? Simpen dulu, nanti jawabannya Anda akan tahu. Dia sendiri yang balik. 19, tinggal
tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan akan hidup. Para murid, para sahabat ngelihat Yesus bangkit. Orang lain nggak tahu sebab apa, sama dusta yang percaya bahwa jenazah Yesus dicuri murid-muridnya. Baca itu Matius 28 yang terakhir. Tapi kamu melihat aku hidup, dan kamu pun nanti akan hidup seperti aku yang sudah dibangkitkan. 20. Pada waktu itulah kamu, karena Yesus hidup tadi, dibangkitkan oleh Bapa, bahwa aku di dalam siapa? Di dalam Bapa, Bapakku, dan kamu itu siapa? Kamu dalam Yesus. Saudara, hidup ini engkau di dalam Yesus. Kalau saudara mengasihi Yesus, engkau di dalam Yesus, berarti apa? Tadi nempel di pokok anggur, rantai terlepas dari pokok anggur. Karena itu rajin lakukan firman. Jangan ke gereja itu hanya karena supaya dilihat tonggone itu pantas masuk gereja. Kalau itu tujuanmu, tidak usah gereja, percuma. Nonton video di rumah lebih enak. Kenapa? Tidak selamat. Saudara datang ke gereja, saudara tidak ada kerinduan mencari Yesus. Buat apa? Saudara dikasih oleh Tuhan. Lanjut. Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku, Yesus, di dalam siapa? Di dalam kita. Berarti apa? Kita sudah manunggal dengan Dia. Ini carane manunggal, dengan rajin lakukan perintah Kristus. Saudara manunggal sendiri. Dan ini diakui oleh Tuhan Yesus. Aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku. Aku Yesus di dalam kamu. Jadi di dalam diri kita ada siapa sekarang? Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Tidak usah bu cari lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, 21. Barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus Tuhan itu akan memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Inilah aku. Kayak beginilah aku. Anda betul-betul mengenal Yesus Tuhan itu seperti apa. Roh Kudus tadi kan sudah dikasih tahu bahwa akan menyertai selama-lamanya. Yesus ada di dalam Bapa. Roh Kudus di mana? Yohanes 15:26. Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus ada di dalam siapa? Dia keluar dari Bapa. Roh Kudus ada di dalam siapa? Di dalam Bapa. Dia tidak di dalam Bapa, kan dia keluar dari Bapa. Berarti yang di dalam Bapa itu ada Roh Kudus dan ada Yesus. Padahal kita di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berarti kita juga di dalam Bapa. Sudah tidak usah dicari. Tidak
usah repot-repot seperti gereja yang lain. Roh Kudus jadi dijanjikan. Kalau saudara percaya di Tuhan ya dan amin sudah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia tidak memberikan syarat yang sulit untuk orang masuk ke surga. Yang pertama, kita lihat Kisah Rasul pasal 9 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan, seorang murid, garis bawah itu murid, berarti dia adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Bernama siapa? Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas, aliasnya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat apa? Baik dan memberi sedekah. Dia diberkati, dia berbuah dan jadi berkat untuk orang lain. Lanjut. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Artinya mereka itu bersaksi janda-janda. Lingkungan kecil, komunitas kecil, mungkin kaum wanita di sana. Tidak banyak, tidak usah bicara sak Surabaya, tidak usah bicara sak Jawa Timur, tidak usah bicara sak Indonesia, tidak usah bicara sak dunia, tidak usah. Semua bersaksi ngomong sama Petrus. Rasul, ini loh pakaian yang dikasih oleh Tabita. Semua bersaksi dan menangisi kematian Tabita. Karena apa? Perbuatan baik Tabita jadi sejuta kenangan buat para janda seringkali ditolong oleh Tabita. Lanjut. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Tabita yang mati didoakan oleh Petrus itu hidup lagi, bukan hebatnya Petrus, tetapi oleh karena apa? Doa Petrus sesuai dengan perkenan Tuhan. Karena Tuhan tidak menilai Tabita sebagai orang benar Allah. Lanjut. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara, apakah Tuhan menaruh syarat yang begitu sulit? Tidak. Kalau Tabita yang mati, ada orang yang namanya Lazarus ngeper di teras orang kaya itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Dia tidak berlaku jahat. Kemudian mengusir Lazarus. Lazarus, dasar kamu gembel, kamu pergi. Enggak. Lazarus sedang berharap mudah-mudahan ada makanan yang jatuh
dari meja tuannya. Tetapi dia nggak pernah memperolehnya. Bahkan banyak anjing datang menjilat perutnya. Saudara nanti bisa baca sendiri, bacaannya panjang di Lukas 16 mulai ayat 19 sampai 31. Nah saudara, ceritanya orang kaya ini juga mati, telah menempatkan di tempat yang berbeda. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, berarti ada di surga. Orang kaya ini tadi tinggal di neraka dan dia sangat tersiksa. Apa yang sedang diperbuat orang kaya ini tadi? Tidak jahat kok. Sedangkan Anda seringkali mendengar sahabatmu, saudaramu, familimu yang ketika Anda ajak untuk datang ibadah ke Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka berdoa dan mendapatkan, mereka cukup cuma ngomong, "Cik, koh, Pak, sing penting hidup ini ndak nyusah nih orang, ndak berbuat jahat sama orang, sudah cukup." Mereka begitu merasa yakin dengan perbuatan seperti itu, mereka diselamatkan. Sama dengan orang kaya ini, dia tidak jahat sama Lazarus, enggak. Tetapi yang membawa dia masuk ke dalam neraka, karena ketika kamu punya berkat buat orang lain, tidak pernah peduli dengan orang yang hidupnya miskin. Kamu biarkan Lazarus tadi menahan lapar dan boroknya dijilat oleh anjing-anjing di sana. Untuk itulah ganjarannya, kamu harus masuk dalam api neraka. Tidak sulit. Yesus pun mengajarkan kepada saudara dan saya ketika sangkakala tadi berbunyi, dia turun dengan malaikatnya, diikuti orang-orang kudus. Dan kita ini harus baca supaya saudara tahu bahwa masuk ke dalam kerajaan surga syaratnya sederhana. Kalau saudara tadi sudah cinta sama Tuhan, dikasih Roh Kudus, Roh Kudus keluar dari Bapa, Yesus ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, berarti Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sini. Syaratnya sederhana. Matius 25 mulai ayat 31 kita mesti baca untuk melengkapi contoh tentang Tabita dan orang yang kaya yang masuk neraka tadi. Judul bacaannya apa dulu? Di Alkitabmu apa tante? Judul bacaannya Penghakiman Terakhir. Penghakiman Terakhir. Ceritanya berbunyi, dia datang kedua kalinya. Semua bangsa dikumpulkan di hadapan dia dan oleh dia dipilah. Kita, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia turun barengan, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia, raja tadi, akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Manusia itu diibaratkan ada domba, ada kambing. Kambing tidak selamat, domba adalah yang diselamatkan, ada di sebelah kanan Allah Bapa.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Berarti yang diselamatkan sudah dipilih, tapi kita tidak pernah tahu apakah aku yang dipilih atau bukan. Tetap dirahasiakan oleh Tuhan walaupun Dia sudah tetapkan. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata aku, itu selalu huruf besar. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Adalah perkara yang saudara dan saya gampang lakukan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan?" Sekarang perhatikan kata engkau, itu selalu huruf besar. "Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau." Perhatikan, ini kuncinya. Ini rekening Tuhan Yesus yang tidak pernah diisi oleh kebanyakan orang Kristen dalam mempersembahkan. Justru orang Kristen disesatkan oleh banyak pendeta. Kalau kamu ingin diberkati, kamu harus memberikan persepuluhan. Itu goblok. Kenapa? Karena Yesus Tuhan punya rekening, saudara nggak peduli. Padahal saudara ngomong keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Persepuluhan itu hukumnya Taurat Musa. Dia datang untuk bebaskan saudara dari kutuk hukum Taurat. Saudara balik lagi. Sekarang Yesus Tuhan itu punya nomor rekening yang dia terima langsung. Loh, saudara kok malah seneng lewat pendeta yang tidak jelas. Dibuat nyecil apartemen, buat beli mobil, buat mantu anaknya, buat beli jam Rolex. Saudara kok percaya itu? Lanjut 40. Ini rekeningnya dia pribadi. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini." Yang paling hina saudara garis bawahi, yang nobody, yang paling gembel, yang paling miskin, yang paling melarat, yang dianggap keset di masyarakat. Kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya huruf besar atau kecil? Huruf besar. Artinya apa? Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepadamu, memperkenalkan dirinya, aku ini sama dengan gembel itu aku. Ketika kamu ngasih satu bungkus itu ngasih nih aku. Ketika kamu ngasih nih pakaian kaos yang agak lusuh itu tadi itu aku. Ketika kamu nebus nih obat, ketika aku tidak bisa bayar obat di gone apotek itu aku. Ketika kamu bayari rumah sakitku itu aku. Ketika kamu dandani plafon sing bocor, rumah sing bocor itu aku. Yesus tidak mau terima saudara karena dia maha kaya. Kasih no dia, tak akoni aku. Tapi persepuluhan siapa sih ngakoni? Mengembalikan milik Tuhan. Bener tak balik nih uang sing mati pendeta mbek anak-anake. Apa bener? Khotbah saya yang demikian membuat apa? Gereja besar tidak berani ngundang saya. Gak paten.
tetapi kebenaran tetap harus saya beritakan. Termasuk gereja belum tentu loh, ngundang mana, belum tentu. Kenapa? Karena ono organisasi ini. Saudara, lanjut. 41. Kalau saudara diberkati, tadi saya kan sudah ngomong, orang boleh kaya, duit boleh banyak, hati belum tentu kuat. Yang pakai baju ungu tidak peduli, betul ya? Nyatanya apa? Dia masuk di neraka. Demikian pula sabda Kristus ini tadi, ayat 41 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, kambing yang tidak diselamatkan tadi, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, perhatikan aku tadi, mesti huruf besar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Wong aku gelasan mek piro tuh kan begitu. Saudara ya ndak peduli. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Orang butuh pertolongan. Orang asing itu orang yang seperti apa tuh? Misal, saudara orang Surabaya, kedatangan tamu dari luar kota, dan di kota Surabaya dia tidak punya siapa-siapa, itu orang asing. Saudara mesti servis dia, ngerti? Apalagi orang ini butuh pertolongan, saudara mesti lindungi dia. Seperti halnya Lot itu tadi, ya. Begitu ada malaikat, dia lindungi malaikat itu. Ternyata malaikat. Bahkan dia malah berani korbankan anak perempuannya demi tamunya itu selamat. Karena apa? Ini orang asing. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau ada orang yang nobar, orang yang gembel, orang yang paling miskin, saudara tidak lakukan apa-apa, saudara tidak melakukan untuk Yesus. Bapak Ibu, saya ngajar istri saya yang dulu jadi guru saya. Sebelum saya bertobat, dia tuh Kristen dulu mulai kecil. Kami berdua di mobilnya dia dan di mobil saya itu ada beberapa kresek. Isinya ndak mahal. Supermie 4 bungkus. Minyak goreng Bimoli 1 botol. 1 botol aqua ini. Yang botolan. Kemudian gula 1 kilo. Kalau dihitung-hitung kira-kira cuma 40.000. Tapi ada di samping jok saya sini sama di bagasi. Demikian pula istri saya. Untuk apa? Ketika kami keluar berdoa, Tuhan, jika Engkau berkenan, pertemukan kami dengan orang yang hendak Tuhan tolong lewat kami. Jadi kalau saya jalan di kota Surabaya, belakangnya bis Surabaya sing wirawiri itu ya, saya nggak peduli. Toh dia nggak mungkin ngobrol saya toh. Begitu ada orang yang saya lihat pakaiannya lusuh, kelihatan miskin sekali, saya langsung nyalakan lampu saya, cedik-cedik tandek nih di tengah. Kaca saya turunkan, Pak, tak kasih 1. Sana tahu saya ngasih orang miskin, gak berani ngebel. Walaupun tidak banyak. Nah saudara, kenapa? Karena saya tahu ketika aku lapar, kamu kasih aku makan.
Ini syaratnya. Kalau saudara tidak biasa berlatih, saya jamin sampai mati saudara tidak pernah bisa lakukan. Saudara pernah tahu orang kaya kalau mau ngasihkan dana kepada orang miskin, biasa suka datang kepada pendeta terus ngomong, Pak Pendeta, saya kan belum pengalaman, saya lebih senang dana ini saya titipkan kepada Bapak, karena Bapak nanti akan selalu sampai kepada sasaran. Durung mesti. Ngerti Bapak Ibu? Belum mesti. Saya kalau ada teman saya banyak dulu, tak ajar Natal kamu mesti bagi kepada kiri kanan muka belakangmu. Pak Roni, mereka sebagian bukan orang Kristen, tidak peduli. Yang Tuhan sebut sesama itu tidak lihat warna kulit, tidak lihat agama, tetapi sesamamu manusia seperti kamu sendiri. Bahkan Yesus pernah bilang, kasihilah musuhmu. Loh, ini bukan musuh kok. Tonggo kiri kamu, kalau kamu ada apa-apa minta tolong dia kok. Kasih. Dia ngomong apa? Bawa duit ke saya, Pak Roni. Ya boleh tak titip ya Pak Roni. Oh gak usah. Yesus Tuhan ngajari muridnya, itu suruh praktek, dia tunggu. Saya nyontoh, saya bilang, saya lebih senang duit ini kamu berikan kepada orang-orang itu lewat tanganmu sendiri, supaya kamu kritis, supaya kamu terampil melakukannya. Tidak selalu jaga nih pendeta. Jangan bapak pendeta di sana nih, kalau enggak kita ngomong gini, oh kalau sudah dipersembahkan urusannya saya gembala, Anda enggak usah ngurusi saya kan hambanya Tuhan, saya urusan sama Tuhan saya sendiri. Ngerti? Tembak nih Dewi. Supaya apa? Pemuritan ini berhasil dan kamu bisa muridkan orang lain. Nah kalau pendeta kakean, pendeta waduh nih, oh haleluya, cicilan mobil lupa belum nih, Tuhan kirim ini dulu. Repot Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut sekarang. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang benar yang gimana? Yang peduli dengan yang paling hina. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi rumusnya rekening pribadinya Tuhan ada di mana? Matius 25 ayat 40. Nah tak tunjukkan kenapa dia harus katakan itu, sekaligus menutup khotbah saya ini. Mungkin ada yang mengikuti Mbak Ile, kok wis mlebu ya, kok cepet ya, yang nyimak ya. Nah saudara, dia tadi ngomong, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina itu, kamu lakukan untuk aku. Rekening pribadi Tuhan Yesus ada dalam Matius 25 ayat 40. Mengapa dia katakan seperti ini? Karena ternyata di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 itu rahasianya di sini. Matius 22 36 40. Hukumnya Tuhan itu cuma salib. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budi. Imanku pakai otak Bapak Ibu, bukan pakai dengkul, bukan pakai otak. Jadi saudara mesti mikir. Mikir kepada siapa? Kepada setiap pembicara yang berdiri di depan mimbar Allah yang kudus ini. Dia ini roh Allah atau roh antikristus. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, ujilah setiap roh. Tidak setiap yang bicara itu pro Yesus. Karena apa? Pembicara itu juga yang anti Yesus. Sebelum masuk ke Matius tadi,
Saya belok sebentar supaya Anda tahu. Berarti Anda wajib waspada, naruh rasa curiga. Pembicara ini dari roh Allah atau roh antikristus? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 5. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-5. Judul bacaannya apa dulu? Roh Allah dan roh antikristus. Rasul Yohanes, rasul yang paling dicintai, menjelaskan kepada saudara dan saya, di dunia ini cuma ada 2 roh. Satu roh Allah, satu roh antikristus. Yesus Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya, kamu tidak bisa setia kepada 2 Tuhan. Kamu tidak bisa setia kepada Allah dan kepada Mamon. Berarti di dunia ini cuma ada Tuhan, 2 Tuhan. Satunya Allah, satunya Mamon. Ya, Anda mesti milih. Milih Tuhan yang mana? Milih roh yang mana? Gampang. Roh milih roh Allah, Tuhan milih Tuhan yang Allah. Betul ya? Cirinya yang roh antikristus. Tayangkan tadi. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi jika ada pendeta pembicara yang fokus khotbahnya tentang berkat daging jasmani, kalau kamu memberikan persembahan kamu akan diberkati kaya raya anak cucu, ini pasti roh antikristus. Pasti. Dan jemaatnya senang. Amin amin. Kenapa mereka dari dunia dibinasakan bareng pendetone? Selesai. Tetapi kalau pembicara ini bicara tentang salib Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, dan memberikan anugerah keselamatan buat saudara dan saya, pasti dari roh Allah. Saudara, penutup Matius 22 untuk menunjukkan 22:36 sampai 40. Hukumnya cuma kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Ini diambil oleh Tuhan Yesus dari 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri pada 2 loh batu 2 kali. Karena yang pertama itu dibanting sama Musa, pecah, dan Musa diperintahkan sama Tuhan, Musa buat loh batu seperti yang kau banting gitu tadi, naik ke atas. 40 hari lagi Tuhan sabar menulis lagi. Artinya Tuhan ingin sampaikan pesan bahwa 10 perintah Allah ini adalah hukum yang maha penting. Ini yang tidak boleh batal ini. Tapi yang lainnya hukum Taurat, Tuhan bilang tidak usah dilakukan. Contohnya apa Pak Roni? Contohnya dulu ada larangan binatang haram, tidak boleh makan babi. Tetapi sekarang oleh orang Kristen, haleluya, ciak sioba. Betul? Ya. Orang boleh silakan haram-haram, kita malah haleluya. Jangan kamu ngomong haram supaya apa? Naik harga. Ngerti? Kita yang ciak sendiri. Ya, orang pada bengong, kodok haram, kita ciak suwike, ndak ono masalah. Ya, halal. Kenapa? Karena semua yang dari luar yang masuk tidak ada yang menajiskan. Dengan demikian Yesus bilang apa? Semua makanan itu halal. Tetapi buat mereka, kadang mereka munafik. Babi ngomong haram. Loh, lele kok ngomong halal, itu ya keliru toh. Hukum Taurat bilang apa? Ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu haram. Malah ono spesialis belut, barang belut haram. Udang haram.
Piting haram, malah larang, kan repot ini ya. Lobster haram, unta haram. Nah saudara, tidak konsisten begitu. Nah sekarang kita lihat Matius 22:36. Ini diambil dari 10 perintah Allah, yang 4 perintah 1-4 itu yang kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima sampai 10 mulai hormatilah, itu yang kasihlah sesamamu manusia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ahli Taurat orang Farisi bertanya itu. Terus jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bukan dengkul ya, akal dipakai ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus Tuhan kasih tahu saudara dan saya yang mendatar itu sebetulnya dengan yang tegak itu podo. Kok bisa sama? Yesus tadi bilang, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini kamu sudah lakukan untuk aku. Betul ya? Yang kamu lakukan untuk manusia ternyata kamu lakukan untuk Tuhan. Kalau yang maisong yang meninggal itu orang yang kaya, kembang hidup. Betul. Sudah ada kembang hidup, kadang mesti bawa amplop lagi, betul ya? Amplopnya malah kandel. Begitu yang mati marga Lazarus, ya, papan bunga tidak dibutuhkan, amplop itu juga tipis. Ojo dikaya-kaya nanti overdosis, betul? Salah. Kalau bisa, yang kaya disalami doa itu, tidak butuh duit, dia butuh tamu aja yang berempati. Tetapi yang diberi paling banyak itu yang miskin, mungkin 2 juta atau 3 juta jatah sing suge-suge kene situ, supaya mereka merasa berarti bisa tak pakai untuk ini sampai dengan pemakaman dan lain sebagainya. Saudara, lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab kita setebel ini itu cuma ada pada 2 hukum ini. Kasih. Kalau dijabar nih, tidak habis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saudara ngerti dengan firman yang hari ini saya beritakan, jika Anda adalah orang yang mengasihi Yesus, saya yakin Anda bukan cuma senang dengar khotbah saya, tetapi Anda sekaligus jadi anak Tuhan yang mengasihi Dia dengan melakukan perintahnya. Karena perintahnya membawa saudara ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan Tuhan nama Tuhan.